selanjutnya. Nah, teman-teman, kita interaktif aja nih ya. Jadi di sini ada gambar ya. Ini gambarnya gambar apa sih nih? Lagi kondisi apa? Berjemur di pantai, santai di pantai. Conditional one. Liburan, Ci. Right. Oke, kalau di pantai itu apa sih yang biasanya jadi ciri khasnya? Senja. Air. Main pasir. Minum apa? Atau itu ini deh, apa sih biasanya outfitnya atau apa yang dilakukan, kegiatannya apa sih gitu? Quality time, diving. Kemeja itu loh, kemeja floral. Oh ya, kemeja floral ya. Celana bunga-bunga. Pakai baju. Ada yang pakai sama gebetan di pasir, mohon maaf Bang. Oh iya. Siap. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, biasanya orang di pantai itu kan bajunya cukup terbuka ya, namanya mau tanning apa segala macam. Terus kegiatannya ya berjemur bla bla bla. Tapi bentar. Nah, tapi begitu cuaca berubah jadi winter, jadi salju, apakah mereka tetap menggunakan berkegiatan dengan outfit yang sama atau enggak? Enggak, Ci. Tidak, Ci. Gantung, Ci. Jadi Tidak. Tergantung apa nih? Gantung common sense-nya jalan apa enggak? Mantap. Tergantung apa? Gantung common sense-nya jalan apa enggak? Ya suka gayamu ini. Oke. Jadi ketika cuaca berubah, outfit dan kegiatan pun juga ikut berubah ya. Dari yang cuacanya panas ke dingin, yang tadinya baju buka-bukaan lah ya, maksudnya yang kayak ya udahlah ya, mau pakai baju apa aurat juga. Sih. Ya aurat. Tapi di Bali kita tidak mengenal aurat ya, entah kenapa. Tapi begitu ketemu salju tuh semuanya serba tertutup. Kalau bisa tuh muka juga ditutupin kalau bisa ya. Cuma kan nggak bisa ya. Kayak Bisa gitu. dong. Oh, tetap bisa ya. Oke, jadi ada perubahan kondisi dan ada perubahan dari perilaku ya dan lain-lainnya. Satu lagi nih ada gambar. Pasti beberapa teman-teman udah pernah ke sini. Tahu nggak ini foto apa? Oh, tahu Kak. Bukan apa? foto Gunung. ini tuh di Papandayan itu. Apa? Ya, Papandayan. Bang Yoli ya? Papandayan. Betul, Papandayan. Ini ngambil dari Instagram Wayfarer ya? Bukan. Enggak, itu mah Kak Mecu, Kak Bita kemarin berapa tahun lalu. Iya, bener. Ini saya ambil dari Google kebetulan ya. Nah, terus iya. Kirain. Kendang dari wayfair.go. Tolong di-follow ya guys. Ya, makasih. Oke, nah teman-teman yang udah pernah ke Papandayan nih, persiapannya kayak gimana sih buat ke Papandayan? Ada nggak persiapan khusus atau ya udahlah sama orang juga bisa jalanin? Lari dulu. Oke, lari dulu. Dan penyembahan, Ci. BFH worship from home. Oke. Nanyain gunung ya. Oke. Oh, ini beli long john-nya Uniqlo. Oh iya. Kita definisi Tom kosong nyari bunyi. Kalau buat naik Papandayan tuh berapa hari sih? Atau berapa jam doang? Cepat itu mah Papandayan. 1 malam, Ci. Oh, 2 days 1 night ya, deh kayak variety show-nya Korea. Oke. Nah, kalau Papandayan oke, kita udah tahu ya tadi persiapannya kurang lebih seperti itu. Kalau mau ke Everest, persiapannya sama nggak? Butuh uang. Beda sih, Restu bulan. orang tua. Bisa. Uang. Terus apa lagi? Uang. Kehangatan si dia. Iya. Restu orang tua dan restu pasangan ya, oke. Coba Wayfair, coba jawab Wayfair, coba. Partner sih, karena nggak boleh sendiri emang kalau gitu. Oke. Asli, beneran. Terus. Nggak boleh. Nggak boleh sendiri ya? Nggak boleh, kalau meninggal sendirian bahaya lah. Oh, jadi kalau jadi meninggal Beli bareng-bareng. kompor jaga-jaga kalau nggak kuat di tengah jalan. Oke. Kalau untuk persiapan fisiknya beda nggak? Mau naik ke Papandayan sama ke Everest? Beda. Jauh sekali Terus Kak. banyak minum Beda. alkohol biar panas tubuhnya. Oh, antangin. Alkohol, Jo. Antangin sampai Tibet ya sekarang. Oke. Jadi kalau yang tadi pertama
cuacanya yang berubah ya, kondisinya yang berubah. Kalau yang kedua tuh kita mau reach goal yang lebih besar ya. Apalah artinya Papandayan dibanding Everest kan? Oh, jelas sekali. Jelas sekali ya bedanya ya. Sangat Oke, jelas jadi sekali. dalam dunia ini wajar banget ya namanya perubahan. Namanya perubahan. Jadi kan tadi kalau misalnya dari summer ke winter, kita ada berubah ya, baju kita berubah, kegiatan yang kita lakukan berubah, aksesoris yang kita butuhkan berubah. Dan kalau kita mau nanjak ke Papandayan sama ke Everest, beda juga ya, ada yang berubah, yaitu proses latihannya, persiapannya, kebutuhannya. Tadi kalau Papandayan nggak butuh pasangan, tapi kalau ke Everest butuh pasangan, kayak gitu-gitu kan. Guide, Ci. Guide, bukan pasangan. Oh, guide ya. Yang memandu hidup Oke, memandu hidup sampai ke kekekalan ya. sampai ke puncak pelaminan. Oke. Enggak, bukan. Iya. Oke, jadi yang namanya perubahan itu pasti terjadi dan pasti ada gitu ya, dan pasti kita butuhkan juga, makanya kita butuh adaptasi, kita butuh perubahan. Oke, kita mau next juga nih. Nah, setiap orang pasti punya goal ya, punya visi, dan visi kita itu pasti seharusnya secara logika ya, kayak tadi Dena bilang, common sense ya. Visi kita tuh pasti lebih besar daripada apa yang terjadi saat ini. Visi kita pasti lebih besar, atau goals kita pasti lebih besar daripada keadaan kita saat ini. Jadi pada pasti itu tangganya akan naik. Ada nggak sih orang yang punya visi lebih malah tangganya turun gitu? Kayak misalnya sekarang gue kelas 6 SD, gue punya visi pengen kembali ke kelas 1 SD. Ya mungkin karena ketika masalah cuma PR doang sih oke lah ya. Cuma kan nggak ada ya orang yang punya visi yang lebih kecil dari kondisi saat ini. Tapi semua orang pasti punya visi yang lebih besar dan lebih tinggi daripada kondisi saat ini. Dan ketika kita mau reach visi kita, ketika kita mau reach goal kita, kayak misalnya tadi ya, dari Papandayan mau naik ke Everest. Untuk kita reach visi kita, ada banyak challenge yang harus dihadapin, ada battles to be won, steps to be taken, and changes to be made gitu. Jadi banyak tantangan, banyak pertempuran, banyak pasti banyak hambatan lah ya, banyak tantangan, dan langkah kita juga paths-nya, jalannya, steps-nya juga akan lebih banyak dan lebih panjang, dan perlu ada perubahan, perlu ada adaptasi yang kita lakukan. Dan aku ambil satu quotes nih, change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Jadi namanya perubahan itu pasti berat untuk di awal ya, untuk awal lakukan. Sama aja kayak misalnya kita nulis skripsi deh. Kalimat pertama tuh kayaknya susahnya setengah mati ya. Atau bikin apa ya? Ya apapun lah ketika kita mau mengubah. Apa? Move on. Susah di awal tuh. Memulai emang sulit sih. Iya, memulai emang sulit ya. Kayak misalnya mau maju pun sulit ya. Maaf. Iya. Maaf ya. Mengakhirinya nggak sulit ya, Ci? Apa? Mengakhiri nggak sulit ya? Itu ya. Makasih, Tim. Susah juga sih Kak, kalau udah tertaut dan tertambat itu udah susah. Iya. Kan untuk reach visi yang lebih besar ya. Iya. Oke, jadi perubahan itu pasti berat ya, pasti sulit. Dan bahkan di tengah perjalanan itu berantakan ya, messy gitu. Kayak nggak kekontrol ya, nggak jelas ya, aur-auran apalah kayak gitu. Tapi endingnya adalah gorgeous gitu. Ending itu pasti sesuatu yang keren, sesuatu yang mantep, sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi perjalanannya nggak mudah. Ya sama kayak kita mau naik hiking lah, atau mau naik tangga lah. Naik tangga tuh cenderung lebih berat ya, atau jalan tanjakan gitu cenderung lebih berat daripada turunan. Ya nggak sih? Iya benar. Iya, dan turunan bisa ngeslip aja udah. Iya makanya. Jadi namanya perubahan itu sesuatu yang bisa dibilang akan sulit untuk dilakukan. Tapi endingnya itu bakal indah gitu, bakal luar biasa lah. Kayak gitu. Oke. Aku mau baca komen tapi udahlah biarin aja. Ntar aja ya. Enter. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan untuk kita berubah ya. Kalian kepotong nggak sih ada ada tanda ini di layar kalian? Potong. Ada kepotong nggak judulnya? Enggak. Enggak ya, aman berarti di aku doang.
Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah know our vision. Ketahui visi kita tuh apa. Jadi ketika kita mau melangkah, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, kita perlu tahu visi kita tuh apa. Jadi di mana nih Amsal 29 ayat 18 dibilang where there is no vision, people perish. Ketika nggak ada visi, ketika nggak ada tujuan, ketika nggak ada sesuatu yang akan diraih gitu, orang-orang itu akan binasa. Orang-orang akan kehilangan arah, orang-orang akan binasa dan akhirnya malah jadi nggak melakukan apa-apa segala macam karena dia nggak tahu visinya apa. Dan di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 ini aku udah ceplokin di slide. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberikan Injil pada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi ketika kita mau berlatih kayak tadi ya misalnya tadi contoh yang Papandayan sama Everest ya. Ketika kita tahu kita mau mencapai Everest, kita pasti ada latihan yang perlu kita ambil. Karena kita goalnya mau mendaki si Everest. Tapi kalau kita mendaki Papandayan doang kayak ya udahlah latihan jalan, latihan lari, tapi ya udah begitu aja gitu kan, nggak ada persiapan yang gimana-gimana banget yang mungkin lebay-lebay gitu ya. Tapi ketika kita tahu goal kita apa, kita tahu tujuan kita apa, kita bisa lebih terarah gitu untuk mengerjakannya. Jadi di sini dibilang tujuan kita apa? Tujuannya memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ketika kita tahu tujuan kita bisa melakukan segala kegiatan kita, segala upgrade kita, segala adaptasi dan perubahan kita sesuai dengan arahnya, sesuai dengan tujuannya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita cuma berlatih doang tapi nggak ada tujuan, itu kayak ya nggak efektif dan akan sia-sia sih. Tapi ketika kita tahu tujuan kita pasti juga akan lebih semangat dan lebih terarah ya, karena kita tahu apa yang mau kita tuju. Dan di sini dibilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi ketika kita tahu goal kita apa, kita tuh melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Kita kita mengupgrade diri kita berlatih karena kita tahu apa yang harus kita capai. Nah, berbicara tentang visi ini ada dua ya, visi personal dan visi corporate. Teman-teman di sini pada punya visi nggak sih? Misalnya yang personal dulu deh. Misalnya mau punya rumah kayak before 30 atau mungkin kalau udah lewat 30 ya udahlah before 35 lah, atau misalnya get married before sekian atau ajak ortu jalan-jalan atau bla 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 gitu. Pasti teman-teman punya visi lah ya. Punya, Cik. Oh, ya itu. Ini siapa sih yang ngomong tadi? Matur Bang Junto, Ci. Oh, Punya, Cik. 10% profit ya? Bagaimana? Oke, jadi Lanjut. Richard Andika nanya, punya TH itu visi atau enggak sih? oh, mana punya TH itu visi atau bukan? Oh, jadi TH-nya visi namanya. Oh, oke, siap. Baik. Maaf. Enggak, jadi ya pokoknya apapun yang pengen kamu capai ya, misalnya kayak ya visi itu pun ada jangka goals itu juga ada berbicara jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi, tapi yang penting kita tahu tujuan kita tuh apa, goals kita apa, visi kita apa. Kan ada personal, ada corporate. Misal aku waktu itu pernah atau misalnya ajak orang tua jalan-jalan, itu pun sebenarnya goals atau itu pun sebenarnya visi. Yang ya misalnya berat badan turun, berat badan ideal itu juga visi. Wanda Vision ini suka-suka mulai ya. Oke. Suka kamu Wanda Vision. Ya itu pun semuanya visi, kita tahu arahnya seperti apa. Dan ada juga visi corporate. Visi corporate itu seperti apa? Nah di sini kan teman-teman mayoritas mungkin Sion ya, jadi tahu visi Sion itu seperti apa. Untuk memberkati dari kampus Visi corporate, visi perusahaan saya gitu. Ya, visi perusahaan bisa. Visi kayak visi komunitas kita bisa, kayak visi Sion. Atau visi GKKD sekarang, misalnya sekarang kita lagi berarah ke GKKD Center, di mana perlu taburan 500-an juta lebih per bulan
per bulan, men kalau 500.000 kayaknya gampang ya, 500 juta. Ya itu visi corporate gitu. Ketika kita nggak punya ketika kita nggak punya visi, ketika kita nggak punya goals gitu, akan sulit buat kita untuk mengerjakan segala sesuatunya gitu, karena kita nggak punya tujuan. Yang namanya kayak orang jalan asal-asalan sama orang yang punya tujuan itu pasti beda, cara jalannya juga mungkin beda, perlakuannya pasti beda lah gitu. Tapi ketika kalau misalnya kita punya visi, itu pasti ada sesuatu yang berubah gitu, sesuatu yang oh nih orang memang punya tujuan gitu. Jadi dan kalaupun misalnya teman-teman nggak punya atau masih bingung ya visi personal gue apa ya yang lagi pengen gue capai, teman-teman bisa mulai kerjakan dari visi corporate tadi. Dimulai dari situ dulu aja. Ketika misal di kantor nih, visi personal gue apa ya? Misalnya mau naik jabatan kayak mau gaji 3 digit, ya nggak tahu lah ya. Ya siapa kayak gitu misalnya punya visi kayak gitu. Atau misalnya teman-teman masih bingung sama visi personalnya, ya mulai kerjakan visi corporate-nya dulu. Yang penting kita harus punya visi, yang penting kita harus punya goals. Nah, bukan cia namanya kalau tidak ada sesuatu yang receh yang akan dibagikan. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk nonton sebuah video singkat yang hanya 1 menit. Kalau Ini video receh ya. ya mungkin udah ada yang pernah lihat, cuma kita lihat aja untuk refresh ya. Kalau belum lihat, selamat menikmati. Kelihatan nggak nih? Udah mulai kebuka, kelihatan nggak? tahunnya Ci. Belum, Cici udah cek ini nggak? Belum, Ci. Belum ya, bentar ya. Berarti aku harus new share. Wait. Ya, Ci, nggak receh. Nggak approve ini. Share. Kalau nggak receh, Cici kita keluarin dari grup DM. Jahatnya. Sorry, bentar ya. Jahat sekali kalian ya. Kayak mana nih balikinnya? Bentar deh, aku keluarin dulu. Wait.